Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga untuk motivasi kehidupan kita semuanya. Saudara, kerja keras dan pengalaman itu penting. Ya, dalam dunia pekerjaan, maka kerja keras dan pengalaman itu sangat penting saudara. Sebab kerja keras tanpa pengalaman itu bisa menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Tapi pengalaman juga tanpa kerja keras itu juga tidak bisa kita untuk bisa lakukan dengan baik, sebab dua hal ini harus berkorelasi dengan baik pengalaman dan juga kerja keras. Tetapi saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, pengalaman dan kerja keras kalau tanpa kehadiran Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Saudara, saya ingat ada satu kisah di dalam 1 Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-5 saudara, ketika peristiwa tentang tabut Tuhan yang ada di tanah orang Filistin saudara. Nah saudara, kita tahu bersama bahwa ketika tabut Tuhan itu ada di tangan orang Filistin, kurang lebih 7 tahun ada di sana saudara. Nah, jadi tabut Tuhan itu di tangan orang Filistin di dalam kitab 1 Samuel pasal 5. Saudara nanti bisa baca secara keseluruhan, saudara. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 5 ini dituliskan bahwa tabut Tuhan itu ada di kemah orang Filistin dan ditempatkan di dalam kemah yang berdampingan dengan Dagon, dewa mereka. Dan peristiwa itu terjadi bahwa ketika mereka melihat satu pagi Dagon itu jatuh di samping tabut Tuhan. Nah, jadi akhirnya berdirikan lagi, terus hari berikutnya Dagon itu jatuh lagi, terus mereka berdirikan lagi, dan terakhir saudara, ketika mereka berdirikan dan hari berikutnya Dagon itu jatuh, tetapi Dagon itu dewa kepercayaan orang Filistin, tapi Dagon ini akhirnya kepalanya terpisah dengan badannya di patung itu, sehingga itu yang membuat 7 tahun orang Filistin berdiam bersama-sama dengan tabut Tuhan di kemah mereka justru menimbulkan ketakutan buat orang Filistin, sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut itu ke tangan orang Israel. Nah, akhirnya saudara, kisahnya dari kemah orang Filistin maka dipindahkanlah. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 saudara, dikisahkan di situ bahwa akhirnya tabut itu dipindahkan di Kiryat Yearim saudara, di tempat Abinadab. Dan di sana kurang lebih 20 tahun tabut itu berada. Jadi tabut Tuhan itu ada di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Dan ternyata Alkitab menuliskan 20 tahun tabut itu ada, tetapi justru orang-orang Israel banyak mengeluh dan tidak terjadi apa-apa di tempat di mana tabut Tuhan itu berada, atau di daerah di mana tabut Tuhan itu berada. 20 tahun saudara, 20 tahun dituliskan, kitab suci menuliskan bahwa ada waktunya 20 tahun disimpan di Kiryat Yearim. Nah, dan tidak terjadi apa-apa. Dan ketika mereka memutuskan untuk akhirnya membawa tabut itu dari Kiryat Yearim masuk ke Israel saudara, daerah Israel, maka Daud mengutus prajuritnya dengan para imam pada waktu itu untuk membawa tabut Tuhan itu kembali ke Israel. Dan kita tahu bersama kisahnya di dalam 2 Samuel saudara. Dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 dituliskan di situ bahwa ketika tabut itu dipindahkan ke Yerusalem, ada peristiwa yang terjadi. Jadi 7 tahun ada di kemah orang Filistin, 20 tahun di Kiryat Yearim. Nah, terus ketika mereka ada Daud mengambil inisiatif untuk membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Maka diutuslah prajurit, dan di situ ada seorang yang bernama Usa di situ. Nah, kita tahu kisahnya ketika tabut itu dipindahkan ke Yerusalem, maka peristiwa yang terjadi adalah ketika tabut itu dibawa oleh pedati dan ditarik oleh sapi saudara, sapi yang terbaik. Dan mereka membawa itu, dan ketika pedati itu hampir jatuh, maka Usa menahan pedati itu, dan akhirnya pedati itu tidak jadi jatuh, tapi yang terjadi adalah Usa mengalami yang namanya kematian. Nah saudara,
Peristiwa itu membuat para prajurit yang membawa tabut itu menjadi takut. Sehingga akhirnya perjalanan tabut itu ke Yerusalem akhirnya dibelokkan sedikit menuju ke tempat atau ke rumah Obed-Edom. Nah saudara, 3 bulan di rumah Obed-Edom, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan memberkati. Jadi dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya, saudara. Jadi tadi saya katakan bahwa 7 tahun ada di kem orang Filistin, tabut itu membawa suasana ketakutan bagi orang Filistin. Ketika berada 20 tahun di Kiryat Yearim, tabut itu tidak tidak ada yang terjadi apa-apa di sana, di Kiryat Yearim. Justru bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Tetapi yang menarik adalah cuma 3 bulan ada di rumah Obed-Edom, orang Gad. Tuhan memberkati. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11 berkata, 3 bulan lamanya tabut itu ada di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah saudara, kita tahu tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. The presence of God. Kehadiran Tuhan dilambangkan dengan adanya tabut Tuhan itu, saudara. Nah, 3 bulan di rumah Obed-Edom, tabut itu mendatangkan berkat bagi Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, yang menarik adalah ada jeda waktu yang luar biasa, ada waktu yang luar biasa antara 7 tahun, 20 tahun, dan 3 bulan. Hanya 3 bulan, tapi membawa dampak yang luar biasa bagi keluarga Obed-Edom. Saudara, saya melihat di sini, kenapa Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Ya. Kenapa Obed-Edom dituliskan bahwa Obed-Edom mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Nah, saya tidak bicara tentang sesuatu yang materi, tapi Alkitab menuliskan bahwa Obed-Edom diberkati oleh Tuhan luar biasa karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga Obed-Edom. Walaupun hanya 3 bulan saja. Hanya 3 bulan saja, saudara. Tapi kita lihat di sini. Ini yang saya mau bagikan buat kita. Ada 2 hal bagaimana Obed-Edom mengalami yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. The presence of God membawa dampak yang luar biasa bagi Obed-Edom sekeluarga. Pertama, saudara, dia bicara tentang bagaimana sikap hati, saudara. Kenapa saya bagikan tentang sikap hati? Sikap hati kita menentukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau hati kita bersih, hati kita benar, hati kita lapang untuk membuka hati kita untuk hadirnya Tuhan dalam hidup kita, itu dimulai dari sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kenapa Tuhan menghukum Usa? Apakah Usa yang salah? Bukan, saudara. Usa memang tidak salah. Niat baik Usa untuk menahan tabut itu untuk tidak jatuh itu bagus. Tapi Tuhan sangat marah kepada Daud pada waktu itu. Kenapa? Karena tabut Tuhan itu yang harusnya secara hukum Tuhan, secara aturan Tuhan harus dipikul oleh imam, saudara. Jadi aturan Tuhan yang diberikan kepada Daud adalah tabut itu harus dipikul oleh manusia, terus sambil mereka menyembah kepada Tuhan. Jadi sambil dibawa tabut itu, aturannya mereka sambil menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi dipikul oleh manusia. Dan itu pun harus imam, saudara, yang terpilih. Nah, kenyataannya adalah tabut itu ditarik oleh pedati. Ditarik oleh pedati, dan tentu pasti pedati yang ditarik oleh sapi itu berbeda dengan ketika tabut itu dipikul oleh manusia. Sapi, walaupun itu binatang yang terbaik, yang bagus, saudara, tapi sapi tidak punya perasaan. Sapi tidak punya hati, saudara. Manusia punya hati dan perasaan. Nah, artinya sangat menentukan. Kenapa Tuhan marah ketika Daud membawa tabut itu dengan sapi? Itu sebagai bentuk penghinaan di hadapan Tuhan. Itu sebagai bentuk tidak hormatnya Daud kepada the presence of God, kehadiran Tuhan di atas tabut itu. Sehingga Tuhan marah kepada dia. Nah, Obed-Edom, walaupun 3 bulan ada di rumah Obed-Edom tabut itu,
Tapi Obed-Edom memperlakukan tabut itu dengan baik. Obed-Edom memperlakukan kehadiran tabut itu di rumah mereka betul-betul dengan sikap hati yang luar biasa. Sehingga tidak salah Alkitab menuliskan Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya diberkati. Nah, jadi sikap hati menentukan, saudara. Nah, Daud menghina kehadiran Tuhan dengan hanya menyandingkan Tuhan itu ditarik dengan pedati, walaupun pedatinya indah, sapinya yang terbaik. Tapi sapi tetaplah sapi, dia tetap binatang. Yang tidak punya sikap hati menyembah, tidak punya sikap hati dan perasaan untuk menyanjung kehadiran Tuhan. Nah, sekarang aturannya adalah tabut itu harus dipikul oleh imam, dan imam yang terpilih sambil menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan penyembahan kita. Itu sebabnya kenapa Injil Yohanes menuliskan, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan lagi menyembah di gunung-gunung, bukan lagi menyembah ke arah Yerusalem. Dia bicara soal tempat, dia bicara tentang ritualnya, tapi menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya, sikap hati kita menentukan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi artinya, saudara, lewat kebenaran ini, kerja keras boleh. Pengalaman itu boleh, bagus. Tapi pengalaman dan kerja keras, kalau didukung dengan kehadiran Tuhan, maka itu akan membawa dampak efek yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Nah, yang kedua, perubahan hidup saudara. Nah, tentu pasti Tuhan inginkan. Kalau kita mau mencapai keberhasilan dalam Tuhan, maka engkau harus memiliki perubahan hidup. Sikap hati yang benar ketika Tuhan hadir, itu menentukan hidup kita juga. Nah, perubahan hidup juga menentukan apa yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Ketika Sakeus mengalami perubahan yang luar biasa, ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, ketika Tuhan berkata, Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Kehadiran Tuhan di rumah Sakeus membawa dampak perubahan yang luar biasa dalam hidup Sakeus. Dan Tuhan sangat disenangkan dengan sikap hati Sakeus yang mengalami perubahan. Saudara, lewat kisah ini, di dalam 1 Samuel pasal 6, 5, pasal 6, dan juga 2 Samuel pasal 6 di sini kisah ketika Daud membawa tabut Tuhan. 7 tahun di kemah orang Filistin. Tabut itu membawa ketakutan bagi orang Filistin. 20 tahun ada di Kiryat Yearim. Tabut itu tidak membawa dampak yang apa-apa bagi orang-orang di Kiryat Yearim. Tetapi 3 bulan di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati dengan luar biasa. Saya nggak bicara soal berkat jasmani, tapi saya percaya Obed-Edom mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan materi, dan itu dialami oleh seorang yang bernama Obed-Edom bersama dengan keluarganya. The presence of God itu sangat penting dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan ditentukan oleh sikap hati kita, kehadiran Tuhan pun ditentukan dari perubahan hidup kita. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah lewat kebenaran ini kita akan semakin dikuatkan untuk kita benar-benar mencari dan memprioritaskan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap aktivitasmu. Biarlah Tuhan hadir dan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga lewat tayangan ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara dicerahkan oleh Tuhan lewat kebenaran ini, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi maksimal di dalam mengiring akan Tuhan. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa klik like dan saudara bisa komen untuk memberikan komentar lewat dalam channel ini saudara, dan juga saudara bisa subscribe dan juga saudara nyalakan loncengnya supaya saudara terus mendapatkan notifikasi dari setiap pemberitaan dan pembelajaran firman Tuhan yang saya share di channel YouTube ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga damai sejahtera Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.